Dewan komisaris itu apa sih? Dewan Komisaris adalah organ dalam perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis kepada direksi tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan operasional. Menurut OECD dan juga ditegaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara transparan, akuntabel, beretika, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Terus peran dan tanggung jawabnya Komisaris, apa? yang pertama, melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen dan jalannya pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Yang kedua, memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi dalam menetapkan strategi bisnis dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, mengawasi pengelolaan aset, sumber daya, dan modal perusahaan agar digunakan secara efisien dan bertanggung jawab. Yang keempat, memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan keputusan rapat umum pemegang saham RPUS serta memastikan hasilnya dijalankan sesuai dengan ketentuan. Yang keenam, mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Yang ketujuh, menjaga dan membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan melalui fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Yang kedelapan, melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi dan memastikan manajemen menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Penilaian kinerjanya gimana? Dewan Komisaris memegang peran penting dalam memastikan perusahaan berjalan dengan arah yang benar. Karena itu, setiap tahun Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal yang objektif. Evaluasi ini bukan hanya menilai kinerja Dewan secara keseluruhan, tetapi juga komite-komitenya hingga setiap individu komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris dapat menerapkan kebijakan penilaian sendiri atau self-assessment. Melalui metode ini, mereka menilai bagaimana kinerja mereka sebagai satu tim. Proses penilaian ini selalu berlandaskan tolak ukur yang jelas, yaitu spesifik, terukur, relevan, dan realistis. Semua indikator tersebut ditetapkan bersama agar penilaian tetap adil dan transparan. Hasil dari evaluasi ini memiliki dampak yang nyata. Salah satunya adalah keputusan perpanjangan masa jabatan komisaris. Dan hanya komisaris dengan kontribusi dan kinerja yang memuaskan yang dapat melanjutkan tugas di periode berikutnya. Untuk menjaga objektivitas, Dewan Komisaris juga melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala, minimal 1 kali dalam setiap masa jabatan. Kehadiran pihak independen ini memastikan proses evaluasi berlangsung secara jujur, profesional, dan tanpa kepentingan tertentu. Melalui seluruh mekanisme ini, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan juga menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Pembentukan Dewan Komisarisnya gimana? Komisaris, yang pertama, Dewan Komisaris dibentuk melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RPUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan sesuai kebutuhan perusahaan dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan efektivitas fungsi pengawasannya. Yang ketiga, komposisi Dewan Komisaris wajib mencakup komisaris independen dengan kualifikasi dan keahlian yang relevan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pengawasan. Yang keempat, penetapan masa jabatan, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris ditetapkan dalam anggaran dasar dan keputusan RPUS serta ditinjau secara berkala. Yang kelima, Dewan Komisaris menjalankan fungsi secara independen dalam memberikan pengawasan dan nasihat untuk menjamin penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Kalau gitu ada benturan kepentingannya nggak sih? Benturan kepentingan itu merupakan hal yang dapat terjadi ketika seseorang di perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas untuk pengambilan keputusan di suatu perusahaan, baik itu dari Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Cara menghadapi benturan kepentingannya gimana? Berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia tahun 2021, terdapat 2 pedoman yang digunakan untuk mencegah adanya benturan kepentingan.
Yang pertama, Dewan Direksi yang ingin merangkap jabatan di luar perusahaan harus disetujui oleh Dewan Komisaris. Kedua, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengelola potensi adanya benturan kepentingan, terutama terkait dengan transaksi pihak berelasi, pengelolaan aset, dan juga pengambilan keputusan yang dapat menguntungkan pihak tertentu saja. Kemudian, Dewan Komisaris juga memiliki prosedur. Apabila anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak dapat mengikuti pengambilan keputusan. Semua anggota direksi dapat melaporkan segera kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi lainnya ketika memiliki potensi benturan kepentingan. Ketika terjadi benturan kepentingan, Dewan Komisaris juga harus melaporkan dalam rapat umum pemegang saham beserta dengan tindakan penyelesaiannya. Benturan kepentingan yang sifatnya juga tidak sekedar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan anggota dewan. Peningkatan kompetensi anggota direksi dan komisaris. Peningkatan kompetensi anggota direksi dan dewan komisaris. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap anggota direksi dan dewan komisaris mampu menjalankan peran tanggung jawab dan kewajiban mereka secara profesional sesuai regulasi yang berlaku. Dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021 menekankan beberapa hal penting. Pertama, Dewan Komisaris harus memastikan direksi dan komisaris memahami karakteristik perusahaan, regulasi yang relevan, hingga standar tata kelola terbaru. Kedua, perusahaan wajib menyiapkan program pengenalan atau orientasi yang memadai bagi setiap anggota direksi baru agar mereka langsung memahami tanggung jawabnya. Tidak hanya pada awal menjabat, direksi dan komisaris harus secara teratur mengikuti pelatihan dan program pengembangan pengetahuan yang relevan, mutakhir, dan berkelanjutan sesuai dengan perusahaan. Mereka juga harus menerima informasi terbaru tentang perubahan peraturan, kondisi industri, risiko bisnis, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi operasi perusahaan. Nah, dengan adanya kompetensi yang terus diperbarui, direksi dan dewan komisaris dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, mengawasi perusahaan lebih efektif, dan memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Komposisi dan remunerasi Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris biasanya terdiri dari beberapa anggota, termasuk komisaris utama, komisaris biasa, dan komisaris independen. Penetapan komisaris independen diwajibkan oleh POJK nomor 33 atau POJK 4/2014, terutama bagi perusahaan terbuka. Tujuannya adalah memastikan adanya unsur pengawasan yang objektif, bebas benturan kepentingan, dan mewakili kepentingan pemegang saham, minoritas, serta publik. Remunerasi komisaris. Remunerasi komisaris adalah seluruh bentuk imbalan atau kompensasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada direksi. Remunerasi ini tidak berkaitan dengan operasional perusahaan sehari-hari karena Dewan Komisaris tidak menjalankan fungsi manajemen. Namun, remunerasi diberikan untuk memastikan mereka dapat melakukan fungsi pengawasan dengan profesional, independen, dan objektif. Remunerasi ini mencakup honorarium, tunjangan, fasilitas, hingga insentif tertentu yang relevan dengan standar industri. Dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris dijelaskan pada POJK nomor 34 POJK 4/2014 yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki komite remunerasi dan nominasi atau fungsi sejenis. Komite inilah yang mengevaluasi kelayakan remunerasi berdasarkan kinerja, tanggung jawab, ukuran perusahaan, tingkat risiko, serta kondisi pasar. Tujuan diterapkannya sistem remunerasi yang transparan adalah, yang pertama, mendorong independensi Dewan Komisaris agar pengawasan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Yang kedua, menghargai tanggung jawab dan beban kerja, terutama dalam perusahaan besar yang kompleks. Tiga, meningkatkan kualitas pengawasan sehingga risiko perusahaan dapat dikelola dengan baik. Empat, memastikan akuntabilitas karena remunerasi wajib dijelaskan dalam laporan tahunan sesuai dengan standar keterbukaan OJK dan BRI.
Secara keseluruhan, komposisi Dewan Komisaris yang tepat dan remunerasi yang terstruktur dengan baik merupakan fondasi yang penting bagi terciptanya tata kelola perusahaan yang efektif. Dan pengawasan yang kuat, objektif, dan profesional, perusahaan akan lebih mampu menjaga kepercayaan investor, mendorong pertumbuhan jangka panjang, dan menjaga keberlanjutan bisnis. Itulah mengapa peraturan mengenai komposisi dan remunerasi Dewan Komisaris bukan hanya formalitas, tetapi bagian krusial dari sistem pengendalian perusahaan yang sehat. Selanjutnya adalah tanggung jawab Dewan Komisaris atas struktur kepemilikan korporasi. Dalam sebuah korporasi, struktur kepemilikan itu seperti peta kekuasaan. Ada pemegang saham mayoritas, ada pemegang saham minoritas. Bahkan, ada yang tersembunyi di balik perusahaan lain. Nah, masalahnya adalah ketika ada pemegang saham yang terlalu dominan, mereka bisa saja mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri, bukan untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Disinilah Dewan Komisaris berperan penting. Mereka punya tanggung jawab yang besar, yaitu pertama, memahami dan memantau siapa saja pemegang saham perusahaan, termasuk hubungan antar pemegang saham. Misalnya, apakah ada perjanjian rahasia, apakah ada keluarga yang mengendalikan dari belakang layar, atau apakah ada grup bisnis yang sebenarnya saling terkait. Kedua, memastikan struktur kepemilikan ini tidak mempengaruhi independensi direksi dan tanggung jawab Dewan Komisaris itu sendiri. Bayangkan, jika komisaris hanya boneka pemegang saham mayoritas, ini sangat berbahaya. Mereka harus tetap objektif demi kepentingan perusahaan. Ketiga, Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa informasi tentang struktur kepemilikan diungkapkan dengan jelas dan akurat. Pentingnya transparansi. Kenapa ini penting? Karena dengan transparansi, semua pihak, baik dari investor kecil sampai regulator, bisa tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan perusahaan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa main curang. Mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, Pak Budi punya 60% saham di PT Maju Jaya. Pak Budi juga punya perusahaan lain yang jadi supplier utama PT Maju Jaya. Nah, kalau tidak ada pengawasan, Pak Budi bisa saja memerintahkan direksi untuk membeli barang dan di perusahaannya sendiri dengan harga yang mahal. Tentu saja untung di dia dan rugi di perusahaan. Dewan Komisaris harus mendeteksi konflik kepentingan seperti ini dan memastikan semua transaksi dilakukan secara wajar dan juga adil. Jadi kesimpulannya, Dewan Komisaris adalah penjaga gawang yang memastikan struktur kepemilikan tidak disalahgunakan untuk merugikan perusahaan atau pemegang saham minoritas. Mereka harus memahami siapa pemilik sebenarnya, menjaga independensi, pengawasan, dan memastikan transparansi secara penuh. Dengan begitu, tata kelola perusahaan jadi lebih sehat dan semua pihak mendapat perlakuan yang adil. Nah, itulah pentingnya peran Dewan Komisaris dalam mengawasi struktur kepemilikan korporasi.